Ya, oke guys, bagi sama gue ya karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini tuh Senin ya, tanggal 1 April 2025. Senin Selasa ya, Selasa. Iya, iya, SG Jumat kemarin tuh masih naik ya. Iya, ini masih libur Lebaran ya, John. Ya, gue ucapin selamat Idul Fitri. Ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat umat Muslim se-Indonesia ya. Semoga lu sukses terus dan kayak terus saya terus ya. Oke. Ya gue hari ini pengen bahas saham persawitan ya, sawit-sawit ya, sama gue pengen bahas. Ya ini apalagi dekat-dekat musim bagi dividen ya, jadi ini dekat-dekat banget musim bagi dividen di bulan ya dari April, Mei, Juni itu sampai Juli itu rame untuk final ya rata-rata. Yang hari ini gue pengen bahas adalah TAPG ya, tahu bacanya gimana enaknya, terus AALI, SGRO ya, SGRO ini naiknya paling gila nih ya, SGRO ya, tiba-tiba bisa naik begitu dia ya. Terus SSMS ya mulai naik sempat ngedrop ya. Terus sama CSRA ya. Hmm. Ya, oke. Saham sawit itu apa yang membedakan dia dengan batu bara ya? Dia cenderung harganya cenderung naik. Pertama, keunggulan sawit di atas batu bara ya. Misalnya palm oil price. Ya, kalau lo lihat historik data, dia itu cenderung naik dari tahun ke tahun. Ya, dan dia selalu dibutuhkan gitu ya. Ya untuk lo masak dan segala macam gitu, jadi makanya dia grafiknya itu cenderung kalau lo lihat harga ya cenderung naik dari tahun ke tahun. Oh, ini mana nih grafik 10 tahun? Bentar ya. Mana? Oh, ya. Wah, ini harus berbayar sekarang Ale. Harus berbayar. 10 tahun coba. Ya, nah, ini gue lihat mulai ciri grafiknya itu dia biasanya dari bawah nanti naik ya, nanti nanti muncul keseimbangan baru di sini gitu loh. Jadi kalau grafik full all ya, kalau kelihatan itu kelihatan banget harga selalu naiknya kayak gini nih. Nanti dari sini dia akan pelan-pelan naik, pelan-pelan nanti bentuk keseimbangan baru ya. Kenapa? Karena duit itu selalu dicetak Joni seluruh dunia. Pasti harga sawit ngikut, ikut naik. Beda banget kalau batu bara turun naik turun gitu ya. Cenderung. Nah, jadi kalau lo mau mungkin jangka panjang ya, mungkin sawit bisa jadi alternatif buat lo. Karena akan semakin mahal dan semakin mahal. Orang cenderung butuh pasti itu. Ya, cuman dia ada kelemahan juga. Nah, keuntungannya di sawit gitu ketimbang batu bara. Kelemahannya itu nih ya. Nah, sawit itu mulai berbuah pada usia 4 sampai 6 tahun dan buahnya matang pada usia 7 sampai 10 tahun ya. Akan terus berbuah hingga 25 tahun dan produksinya akan menurun 11 sampai 20 tahun. Jadi sawit makin ditanam dia pasti produksinya bakal makin menurun. Makanya cenderung lu lihat nanti ada perusahaan sawit yang tiba-tiba lagi booming gede. Ini kayak Tabji ini kan dia kalau gue nggak salah kebunnya itu masih baru. Jadi dia produksinya masih gede. Nanti lihat mungkin bertahannya nanti mulai menurun di 11 tahun atau 12 tahun kemudian seperti itu. Nah, ada yang kebun-kebun tua gitu ya. Dia pasti lama-lama makin menurun kebun-kebun tua tuh. Ya. Nah, kayak gitu. Jadi itu kelemahan juga dari sawit. Jadi ini kayak SSMS nih tempat sempat gede tiba-tiba ngedrop apakah karena kebunnya mulai tua. Nah, waktu itu ada emiten palm gitu ya. Sampai dijual kebunnya gara-gara kayaknya udah eh, nggak produktif lagi. Nah, jadi lo pahamin untung ruginya emiten sawit. Nah, itu keuntungannya kayak gitu, kelemahannya juga ada seperti itu. Kalau batu bara, ya harganya oke, keuntungannya gede, dividen, tapi dia bisa habis tentunya. Makanya lo carilah yang cadangannya masih banyak banget seperti itu. Jadi yang penting lo tahu resiko, jangan investasi itu semua ada resiko. Paling aman memang perbankan. Itu aman mana Pak? Bisnis di backup sama BI gila loh. Ada bisnis di backup sama BI. BI-nya bandar duit.
Kalau ada apa-apa dia turun tangan. Iya nggak? Langsung print money gitu loh. Nah, itu memang. Ya, itu. Oke. Ya, yang pertama kita akan bahas adalah TAPG ya. TAPG ini tiba-tiba IPS-nya naik 157 nih. Wih, dari G3 gede banget. Udah hampir 100% dari tahun lalu. Udah pasti kalau IPS naik double gini biasanya sih beggar gitu ya. Memang sudah beggar sih dari 400-an waktu itu ya. Kita cek dividen historinya. Dia katanya, dia kan kemarin kalau nggak salah udah bagi di interim. Interimnya juga gede ya, 90-an. Nah, kalau interimnya udah gede 90-an kan dia pakai pakai keuangan yang ini kan. Interim itu pakai keuangan 2024 ya. Berarti dia tinggal 67-an gitu loh. Jadi seharusnya finalnya lu jangan terlalu berharap gede banget gitu. Mungkin ada tapi jangan terlalu berharap gede. Ya karena kan dia pasti butuh uang cadangan juga dari laba buat entah ekspansi atau jaga-jaga seperti itu. Ya, kita buka dulu ya dividen history tab G. Nanti kita lihat yang paling menarik tuh yang mana. Sawit-sawitan. Ini gue ada filter sawit yang bagi dividen sama enggak ya. Gue bahas yang bagi dividen aja. Yang nggak bagi dividen mah ngapain aja nih bang? Capek. Nah dia kemarin interim udah bagi ya. Oh 76. Pemain tahun lalu final doang nih 91. Dia dari IPO rutin bagi ya. 2001, 2002 nggak pernah bolong bagi dividen dari IPO untuk tabget. Nah, tahun lalu tuh dia bagi 91, 100% DPR-nya gila ya. Lebih malah, lebih dia lebihin kayaknya dari cadangan tahun lalu. Soalnya waktu itu di tahun ini dia baginya kecil, dibagi di sini. Nah, sekarang untuk yang ini dia udah bagi sekitar berapa tadi? 70-an ya. 76, 76 dibagi 157 udah bagi 50%. Ya udah bagi 50% ya. Jadi kira-kira IPS dia tinggal 81. Nah, tab G ini masih agak ini ya. Jadi DPR-nya itu masih kita susah prediksi, John. Jadi karena dia random waktu itu bagi-baginya pernah 100% lebih, pernah kecil gitu. Jadi jadi karena IPS-nya tinggal segini kan udah dibagi kan 76-nya kan. Berarti lo ekspektasi paling tinggi paling 81. Ya kalau dia bagi 81 lagi di final, ya nanti baginya di bulan tunggu, di bulan Mei ya. Jadi lo mulai akum sekarang bener April. Kalau dia biasa bagi bulan Mei kan nanti RUPS-nya harusnya di bulan-bulan sekarang. Tapi pernah Juni juga sih. Jadi bisa juga baru Mei baru RUPS. Jadi paling tinggi John dia bagi itu di angka untuk final 81 paling tinggi ya. Di harga sekarang ya 10%-an, betul ya, 9 koma lah. Tapi itu paling tinggi John, bisa aja dia bagi ternyata cuma 30, 40, 20 ya. Kalau misalnya ternyata tabge cuman bagi misalnya 40 gitu, lu jangan bersedih karena kan lu udah dapat kemarin November dia udah bagi dua gitu loh. Udah dibagi dua, dia kan bagi dividen jatuhnya nanti dua kali. Kalau misalnya dia cuman bagi 40 ya lumayan. 4,5% udah gede untuk final kan dia udah dibagi pertama. Jadi jangan gara-gara dia cuma nanti bagi 40-30 lo kecewa enggak kan dia udah dibagi di November gitu. Nah, tab G ini memang kebunnya masih baru ya, John. Jadi prospeknya harusnya masih panjang. Harusnya gitu. Ya kalau ngelihat tadi data di sini katanya 11 tahunan ya baru menurun ya masih bisa berprospek 11 tahun lagi. Ya mungkin 8 tahun 11 tahun lagi. Ya bisa sampai 25 tahun mentok ya. 25 tahun mungkin udah habis ya. Katanya harus dibalikin ke negara tuh. Nah, ya kata Hokage ya nggak apa-apa. Katanya pengusaha sawit buka aja yang banyak gitu kata dia kan. Ya itu mungkin jadi sinyal positif buat lo ya. Kata Hokage kan sawit itu pohon ya udah. Nah itu maksud gua. Tapi gua nggak tahu. Gua bukan ahli lingkungan ya John. Jadi tapi setahu gua sawit itu bukan pohon. Tapi nggak apa-apa terserah dah. Gua malas berdebat. Gua butuh bukan urusan gua. Gua urusannya cuan aja. Ya ini lo tahu sendiri. Oke, jadi pokoknya intinya dari Hokage sinyalnya positif untuk sawit seperti itu.
Ya. eh Sawit itu pohon apa kebun? Oh, kebun ya. Bukan pohon sawit ya, kebun sawit. Oke. Oke, terus kita masuk ke Oke, berarti harga wajarnya kalau menurut gua ya paling aman sih ambil 50% ya, harga wajarnya ya 750 sampai 1.500 lah kalau menurut gua. PUBG ya. Masih di sini harga warasnya. Jadi 880 menurut gua masih waras. Ya, emiten kedua yang bakal gue bahas adalah ALI ya. ALI ya di mana ada peningkatan juga nih 548 tahun lalu, sekarang 596 ya. Sekitar meningkat 10%. Ya, LI sekarang dia di harga berapa sih? Ya Astra Agro ya, ini punya Astra, pasti kebunnya udah tua, pasti. Ya, Astra kita cek dulu ya dividen history AALI. Astra tuh biasanya grupnya semuanya rutin bagi dividen kan. Tapi memang nggak gede-gede banget 40% sih. Itu ciri khas grup Astra. Semuanya rata-rata. Kalau ada yang bagi 50, 60 lagi hoki biasanya. Lagi. Jadi mostly lo harus kalau dividen ekspektasi lo harus 40% dia grup Astra ya. Nah, dia memang udah rutin banget bagi dividen ya John, dari udah nggak pernah bolong lah ya. Sebenarnya. Ini masih ada data bawahnya, tapi kalau kita lihat dari 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Iya, nggak pernah bolong ya. Grup Astra itu nggak usah takut, nggak pernah bolong. Cirinya bagi dividen dua kali dia. Dari tahun berapa nih? 98 ya. Ya, tahun 98. Terus terakhir kemarin dia udah bagi interim 84 nih, bulan Oktober kemarin. Tahun lalu dia bagi dividen tuh totalnya 82.247 ya. 247 tahun lalu ya. Maka 247 bagi 548 berapa DPR ya? 247 bagi 58 bagi 548. Iya, 45% ya. Makanya cirinya biasanya 40 persenan untuk ALI. Maka tahun ini juga pasti finalnya nggak akan jauh, totalnya 45%. Nanti final itu di bulan Mei ya. Rata-rata Mei sih ya. Oh ya udah kayaknya udah keluar ya RUPS ya kan? Iya, Mei. Pasti ya. Jadi lu mau siapin. Jadi kira-kira dia bagi berapa total John ya? Gampang banget ditebaknya. Sebenarnya saham itu ada pattern-pattern yang bisa kita lihat ya. Ada berapa saham yang gampang banget diprediksi. Kalau menurut Warren Buffett, investlah di sesuatu yang mudah diprediksi. Ya, if something is too unpredictable, forget it. Gitu aja, kata Warren Buffett. Kalau sesuatu itu terlalu nggak bisa diprediksi, John, lebih baik lo forget it aja. Lupain aja. Wah, John, tapi dia bisa naik 1.000% tuh, John. Nah, gini-gini ya, forget it aja gitu. Dia bisa naik 1.000%, bisa roboh juga 90%. Jadi, lo kehilangan 90% harta lo dalam sekejap buat apa gitu. Untuk mengejar sesuatu yang unpredictable. Too unpredictable, terlalu nggak bisa diprediksi. Jadi kira-kira ALI itu 596 ya IPS-nya, lo kali aja. Nah, ini kan kayak dividen kan kalau ini contoh ya, John. Dividen nih ALI udah bagi dividen dari tahun 98. Ya, udah berapa tuh? 10, 20, 30 tahunan ya. Betul ya? Ya nggak sih? Ya 20 tahun, 25 tahun. Lupa lah gue gimana. Pokoknya 20 tahun lebih. Ya. Nah, ada emiten 20 tahun lebih. Berarti kita udah pasti tahu. Hampir 99% pasti dia bagi dividen setiap tahun. Mudah diprediksi kan? Sangat mudah diprediksi. Kalau mudah diprediksi, ngapain lu cari sesuatu yang sulit diprediksi gitu? Itu kawaran Buffett tuh cuman gitu doang, simple emiten yang gampang diprediksi gitu. Oke, 268 ya. Jadi totalnya sama LI jadi yieldnya itu sekitar di harga ini harganya ketinggian kali dia. Ya 4,7 ya. Total final sama interim jadi 4,7. Ya pas-pasan aja sih nggak terlalu menarik tapi pas-pasan aja. Nah, makanya harganya pasti ada agak jatuh dia.
karena mungkin kebun sawitnya mulai tua gitu ya. Seperti itu. Nah, karena dia kemarin udah bagi final di berapa? Interim berapa? 84 ya. 268 kurang 84 berarti finalnya nanti di bulan ini, bulan depan ya mungkin ya. Bulan ini ya. 184 finalnya untuk ALI. Ya 3%-an ya. Nggak gede. Ya, lumayan lah. Lumayan kalau lu udah megang lama. Ya jadi gitu. Jadi secara harga kalau totalnya tadi berapa? 264 ya. 268 maka harga warasnya ALI 268 kali 10 kurang ya, ya di sini AL ini harga warasnya. Ya berarti ini dekat-dekat pucuk ya. Dekat-dekat pucuk. Ya untuk saat ini harganya masih agak sedikit mahal untuk ALI di atas. Nah, itu untuk ALI oke. Ya TAPG masih menarik ya ALI ya lumayan lah kalau lo mau iseng-iseng beradi ya. Oke. Sekarang kita bahas SGRO ya yang tiba-tiba naik ke 411 nih. Ya, tahun lalu ngedrop 265 ya. SGRO ya kayaknya juga. Oke, kita cek dulu dividen historinya SGRO ya. Jadi sawit gitu ya John, semakin dia tua itu kebunnya produktivitasnya makin rendah. Itu kelemahan sawit. Kelemahan. Paling aman mah di perbankan memang. Paling aman itu. Bisnis di backup sama BI. Ada apa-apa dia print money. Ya, enak loh. SGRO kita lihat ya Sampurna ya pasti grup Sampurna ya. Lo nggak perlu raguin lagi lah soal dividen grup Sampurna ya. Dari tahun 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Iya, ini sempat bolong nih 19 sampai 2019 sampai 2021 dia bolong. Tapi sisanya semenjak itu rutin lagi. Ya. Nah, tahun lalu itu dia bagi dividen 121. 121 ya. Itu DPR 121 bagi 265 45% ya. Oke, 45% DPR-nya dia. Ya, saham SGRO. Coba kita bandingin lagi DPR dia yang lain. Segitu juga nggak rata-rata 45%. Pernah dia bagi 198 nih. 198 waktu di 198 bagi 577 ya pernah. 34 ya. Oh DPR dia random ya. Johnnya kadang 34, kadang 45 gitu ya. SGRO ini random juga DPR-nya gitu ya. Jadi coba satu lagi kita pastikan. Pernah bagi 90 nih. 90 saat itu interim bukan? Oh ini interim. Oh iya, oh ini interim ya coy. Oh, oke, salah salah gua. Jadi 298 ini, 288 ya, sorry sorry. 288. Oh nggak random dia. Oh benar 50 persenan dia rata-rata 45 sampai 50%. Jadi kalau dia ngikutin pola yang sama, John, kemarin dia bagian interim nggak? Kemarin nggak bagi ya di 2024 nggak bagi. Oke, jadi kalau dia ikut pola yang sama, ya, lu bakal dapat gede gua rasa sih. SGRO ya. Karena dia udah 411. Kalau dia bagi 50%, sekarang berapa sih harganya? 2000. Oke, 411 berarti kan 205, John. 205. Di harga sekarang berarti lo dapat 9,2%. Ya. Nih, menarik nih ya. Ini soalnya dia belum dibagi. Kalau tablet kan udah dibagi tuh.
Interimnya ini belum dibagi sama sekali. Nah, ini yang paling lagi enak harganya nih, 9,2% SGRO. Ya. Maka kalau harganya segini, harga warasnya SGRO adalah kali 10, 2050 sampai 4100. Harga warasnya SGRO ya. Oke, terus kita cari lagi next. SSMS ini sempat ngedrop parah, John. Jadi sempat dia bagus banget deh. Tahu-tahu ngedrop ya. Apa mungkin kebunnya udah tua? Bisa jadi. Ya. Kita lihat dividen history. Ini gua rasa SSMS juga lagi ngedrop ya. Tapi emang sih tahun ini lagi naik ketimbang tahun lalu. Hmm, dividen history SSMS. Padahal dia selalu kasih 50% loh dulu loh. Waktu itu gede banget ya. Memang lagi bagus. Nah, tahun 2024 itu dia nggak bagi, John. Ya, entah kenapa. Jadi, kenapa dia nggak bagi gitu, gue nggak tahu. Apakah kesulitan keuangan untuk SSMS ya. Jadi, gue cuman bisa nerka-nerka kalau dia seandainya bagi ya, John. SSMS itu eh, paling bantar menurut gue dia bagi 45. Ya, tahun lalu dia nggak bagi. Tahun ini nggak tahu bagi apa nggak. Jadi lo siap kemungkinan terburuk dia nggak bagi. Ya, jadi saham SSMS kemungkinan 45. Kalau dia bagi pun 45 di harga sekarang ya 16,05. Ya, cuman 2,8% yieldnya. Ya. Emang lagi ngedrop SSMS ya. Jadi kalau dia 45 maka harga warasnya untuk saat ini kali 10 dan kali 20. 450 sampai 900 dong. Ya, ini untuk SSMS. Ya. Jadi gue pribadi nggak tahu kenapa dia kan sempat bagus banget nih waktu itu kan waktu dibagi dividennya gede banget waktu itu kan ya. Sempat berapa tuh dividennya dia bagi bentar. Sempat ya 74 ya. Ya, sempat 74 gitu kan. 80 gitu kan. Bagus-bagus waktu itu ya tiba-tiba ngedropnya kenapa? Kemungkinan itu tadi karena sabun sawitnya udah tua basically. Gitu. Tapi memang ini udah lebih baik ditimbang tahun lalu. Apakah bisa membaik lagi? Gua nggak tahu. Yang terakhir adalah CSRA ya. Kita lihat ya lumayan ada meningkat. Ini 30% nih 71 ke 104 nih. Ada meningkat 30% labanya. CSRA. Coba kita lihat. Cisadane sawit raya masih di harga 675 itu ya. Ini maksimum. Ini udah dari ini baru ya emitennya IPO-nya 2020-an ya, CSRA. Coba kita lihat dividen historinya. Jadi so far tadi kita yang melihat yang menarik tuh SGRO dan TAPG ya. Kita nggak tahu SRA, kita lihat dulu. Loh, kenapa sampai ya? Nggak mau bergerak. Dividen history CSRA. Oke, kita lihat ya. Cisadane sawit raya. Oh dia rutin ya semenjak IPO bagi kok 25 ada interim ini interimnya 25. Oh dia dua kali interim. Jadi tahun lalu sih cuman bagi 30 sorry ini 2022. Oh 2023 dia nggak bagi ya. Finalnya nggak bagi. Tahun 2024 hanya bagi 14. 14. 14 itu berarti kecil loh. Ini tahun lalu nih cuman bagi 14 nih. Jadi random juga dia John. Random 14 bagi 71. Cuman 20% DPR-nya ya. Kecil.
Terus pernah dia bagi nih, oke ini yang ini dia nggak bagi final ya. Oke kita anggap ini udah sama final 25. 25 berarti yang di sini 25 bagi 123 ya kecil lah DPR-nya ya. Kecil. 20%. Oke, kita udah bisa tebak nih. Emiten cuman mampu pengendalinya cuman berani ngasih 20%. Maka lu jangan expect banyak. Ya, untuk tahun ini paling dia bagi 104 kali 20%. Paling banter dia bagi 20, John. Ya, saham CSRA. Di harga sekarang paling banter dia bagi dividen 20. Ya nggak 100% pasti sih, cuman kalau lihat the pattern-nya ya udah nyentuh 90% probability-nya ya. Yield-nya hanya 2,9. Jadi CSRA kurang menarik. Kalau 20 ya berarti harga warasnya 200 bagi 400. Gini John, gue bilang namanya EPS itu kagak masuk kantong lo, buat apa gitu. Nih ini nih. Dia mau naik segede apapun, dia tidak bagi dividen, itu tidak masuk kantong lo. Yang masuk kantong lo adalah dividen, bukan EPS. Ya, ingat lagi. Jadi ingat John, yang masuk kantong lo itu DPS, bukan EPS. Ini yang masuk kantong lo nih. Mau dia laba EPS-nya sampai tembus 10.000 ke? Kagak masuk kantong lo buat apa gue nanya. Nah itu aja. Gue kan nanya. Buat apa? Dia kagak masuk kantong lo. Seperti itu. Tanya John. Kalau dia nggak masuk kantong ya buat apa? Nah gitu aja John. Gue rasa ya. Jadi yang paling menarik TAPG dan SGRO. Ya oke guys. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Karena data nggak bisa